Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning Perkembangan Sejarah Falsafah dan Sains. Pada sesi kali ini, kita akan membahas perspektif falsafah Empu Tantular. Sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi pikiran-pikiran Empu Tantular, kita akan mengenal Empu Tantular yang mana hidup di masa kerajaan Majapahit, dan dia adalah seorang pujangga ternama sastra Jawa, dan dia juga masih saudara dari Raja Sanagara atau Hayam Wuruk yang berkuasa di antara tahun 1350 sampai dengan 1389. Dan saudaranya posisinya itu keponakan dari Baratamaja, yang dalam bahasa Kawi atau bahasa Sangkerta menantu dari adik wanita sang Raja Hayam Wuruk. Nama Tantular terdiri dari dua kata. Tan artinya tidak, tular itu tidak terpengaruh. Jadi artinya orang yang teguh gitu ya, tidak goyah, tidak mudah goyah atau tidak tergoyahkan. Nah, ini mencerminkan bagaimana pemikirannya terhadap nilai-nilai yang ia yakini gitu ya, tidak mudah tergoyahkan oleh apapun gitu ya. Nah, sedangkan kata empu ini merupakan gelar yang artinya seorang cendekiawan atau pemikir atau pujangga. Nah, jadi Empu Tantular adalah seorang pemikir yang pendiriannya tidak mudah goyah, seperti itu. Sebagai seorang cendekiawan, ia kemungkinan berasal dari golongan Brahmana atau kelompok terpelajar yang dihormati gitu ya. Dalam konteks sejarah, kehidupan Empu Tantular ini berlangsung pada masa kerajaan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada gitu, di mana pada periode ini stabilitas politik dan ekspansi teritorial Majapahit ya, ini sangat terkenal, di mana sebagai menguasai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara gitu ya, di Asia Tenggara, yang menjadikan lingkungan kerajaan ini kaya, akhirnya dapat mengembangkan intelektual sebagaimana kita ketahui, di mana saat dinasti Umayyah dan Abbasiyah juga memiliki kemampuan finansial dari hasil perdagangan atau menguasai jalur sutra, dan posisi kerajaannya jaya gitu ya, sehingga mereka cukup memiliki keuangan finansial yang kuat untuk membiayai kegiatan intelektual dan pengembangan pengetahuan sains serta teknologinya di era Umayyah maupun Abbasiyah. Nah, ini juga terjadi di masa kerajaan Majapahit Hayam Wuruk tersebut. Empu Tantular ini dipengaruhi oleh peran agama Hindu dan Buddha dalam membentuk wawasan filosofinya, di mana tradisi intelektual Majapahit cukup mendukung yang saat itu. Karya terbesar Empu Tantular yaitu Kakawin Sutasoma, yang ditulis dalam bentuk kakawin, puisi berbahasa Jawa kuno yang menggunakan metrum India. Dalam cerita ini, Empu Tantular menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan anti kekerasan. Nilai filosofis dalam Kakawin Sutasoma yang pertama adalah toleransi beragama. Empu Tantular dalam karyanya Kakawin Sutasoma ini menggambarkan bagaimana ajaran Hindu, Buddha dapat hidup berdampingan dengan damai. Ajaran ini diwujudkan dalam semboyan yang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika
Tanhana Dharma Mangra, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak ada kebenaran yang mendua, dan semboyan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan keyakinan, esensinya kebenaran tetaplah satu, yaitu harmoni dan persatuan. Di dalam filosofi ajaran Empu Tantular ini juga sangat anti kekerasan, ya, di mana Empu Tantular mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekerasan atau dominasi, tetapi dari kebijaksanaan, kasih sayang, dan keteguhan moral. Selanjutnya juga ada filsafat tentang pentingnya kebajikan. Nah, di sini Pangeran Sutasoma adalah simbol manusia ideal, ya, yang menjalankan hidup berdasarkan kebajikan, kearifan, dan juga pengabdian kepada kemanusiaan, gitu ya. Jadi luar biasa, ya, yang digambarkan dalam kitab tersebut. Nilai filosofis dalam karya Empu Tantular ini apa sih, gitu ya? Yang pasti di sini tergambar masalah toleransi agama. Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi salah satu nilai filosofi yang paling terkenal dalam Sutasoma, dalam konsep Bhinneka Tunggal Ikanya, ya, yang berarti tadi berbeda-beda tetap satu, ya. Nah, ini sering dihubungkan dengan Empu Tantular karena menyatakan pentingnya persatuan dalam keagamaan, gitu ya. Dalam hal ini konteks karya Sutasoma Empu Tantular ini menekankan bahwa meskipun perbedaan dalam ajaran agama, gitu ya, semuanya memiliki tujuan yang sama. Untuk apa? Untuk mencapai kebenaran dan kedamaian. Hal inilah yang menjadi dasar bagi toleransi antar agama di masyarakat Majapahit yang multikultural, gitu ya. Kita bisa membayangkan bagaimana di era Majapahit ini hidup berdampingan, gitu ya, dengan penuh kedamaian, gitu ya. Lalu makna apa lagi yang ada dalam karya Sutasoma ini? Masalah keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Nah, ini juga luar biasa konsepnya, di mana pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual. Di sini Empu Tantular, ya, menekankan bahwa manusia tidak hanya pada fokus pencapaian dunia saja, tapi juga perlu melihat bagaimana spiritual kita, gitu ya. Jadi nilai ini menunjukkan pandangan filsafat yang dalam tentang apa? Tentang etika hidup, gitu ya. Di mana manusia juga harus menjaga keselarasan dalam menjalani kehidupan sosial dan juga hubungan dengan Tuhannya. Kalau di dalam agama Islam kita mengenal habdum minallah wa habdum minan nas, gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, ya, juga kita harus memikirkan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Luar biasa, ya, karya dari Empu Tantular yang ada di dalam kitab Sutasoma ini. Lalu kebajikan apa lagi sih yang terdapat di dalam Sutasoma ini, gitu ya? Kebajikan kesederhanaan, ya. Kesederhanaan ini dijelaskan oleh Empu Tantular, di mana mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan kejujuran, di mana sosok protagonis, ya, dalam karya ini sering digambarkan
sebagai tokoh yang tidak hanya kuat dalam hal fisik, tetapi juga dalam moralitasnya, di mana Empu Tantular mempromosikan nilai-nilai kesederhanaan dalam hidup gitu ya, yang mana meninggalkan gitu ya, atau kita melepaskan gitu ya sifat sombong, yang lebih menekankan pada tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu ya. Luar biasa ya ketika kita misal posisi seperti raja gitu ya, yang harus meninggalkan menekankan atau mengurangi gitu ya kesombongannya, untuk menerapkan kebajikan kesederhanaan yang juga bermanfaat untuk atau dicontoh oleh masyarakatnya gitu ya. Kebajikan lain dalam kitab karya Empu Tantular adalah kesetiaan kepada negara dan pimpinan gitu ya, atau pemimpin. Nah, kita bisa membayangkan di era Majapahit, Empu Tantular ini sudah banyak bicara bagaimana kita harus loyal gitu ya kepada pimpinan. Dalam hal ini setia kepada negara dan kepada pemimpin yang bijaksana tentunya ya, karena kalau pemimpinnya tidak atau kurang bijaksana ya nggak perlu kita loyal gitu ya. Hal ini sejalan dengan konteks politik Majapahit pada masa itu gitu ya, di mana ketaatan kepada pemimpin yang adil bijaksana itu dianggap sebagai kewajiban bagi rakyat gitu ya. Jadi memang kita wajib mentaati jika memang pemimpinnya itu bijaksana gitu ya. Nah, karya ini menekankan bahwa pemimpin yang baik akan membawa kesejahteraan dan keharmonisan bagi rakyat, dan juga rakyatnya mendukung gitu ya kebijakan yang membawa kemajuan bersama. Nah, dalam hal ini sama-sama mensupport gitu ya antara pimpinannya atau rajanya dengan masyarakatnya, jadi saling mendukung seperti itu. Lalu kebajikan apa lagi yang terdapat dalam kitab Sutasoma ini ya? Perjuangan melawan ketidakadilan ternyata dijelaskan juga dalam bagian Sutasoma ini, terkait dengan bahwa kita harus melawan loh ketidakadilan gitu ya. Nah, dalam hal ini Empu Tantular menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan ini dalam hal apa? Dalam hal penindasan ya, di mana tokoh-tokoh dalam karya tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai kebenaran seringkali harus melalui jalan yang penuh perjuangan. Nah, nilai ini ya mengajarkan pentingnya perjuangan moral dan menghadapi kezaliman dan kebatilan, baik di dunia fisik maupun dalam kehidupan spiritual. Jadi melawan ketidakadilan gitu ya, ini juga diajarkan atau ada bagian dari falsafahnya Sutasoma gitu ya. Seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, secara harfiah berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, ini sebenarnya lebih dari sekedar slogan atau semboyan yang mencerminkan landasan filosofis yang dalam gitu, yang sangat mendalam gitu ya, dan relevan juga ketika kita membangun dan mempertahankan identitas nasional kita yang di tengah keberagaman hidup beragama. Kita tahu identitas kita itu beda dengan dunia atau negara lain gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, dan banyak juga negara lain yang melihat bagaimana keunikan dan ya mencontoh gitu ya, mencontoh bagaimana
Indonesia bisa mempersatukan dari berbagai latar beragam budaya agama yang berbeda tersebut. Ya, ternyata konsep Bhinneka Tunggal inilah yang digunakan sebagai rumusan dan respon filosofis terhadap tantangan menjaga kesatuan di tengah keberagaman. Luar biasa ya. Nah, bagaimana di era globalisasi yang perubahannya sangat cepat dan polarisasi gitu ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini tetap relevan sebagai landasan filosofis dan etis bagi bangsa Indonesia. Betul kan, kalau kita lihat saat ini itu yang menjadi kohesi sosial kita ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kalau dalam aspek kehidupan, Bhinneka Tunggal Ika ini masuk misalnya dalam kurikulum pendidikan, ya untuk apa? Untuk membangun karakter generasi muda yang inklusif dan toleran. Ya, karena saya sendiri dari zaman sekolah SD gitu ya sudah ketemu tuh dengan teman-teman agama lain. Nah, di sana sebenarnya ya sampai saat ini masih terkesan bagaimana kita harus bertoleransi. Harus toleransi dengan teman-teman yang tidak seagama dengan kita begitu ya. Itu dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan ya, dalam konteks pendidikan. Lalu bagaimana dengan konteks politik gitu ya. Nah, di sini juga menarik bahwa perumusan kebijakan memperkuat integrasi nasional yang sekaligus juga menghormati keberagaman. Jadi ya ini adalah rumusan yang digunakan dalam politik kita, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri gitu ya. Dan ini masih sangat relevan. Lalu bagaimana dengan konteks sosial budaya? Nah, di sini sebenarnya dialog lintas budaya dan agama ini adalah juga memperkuat memperkokoh kohesi sosial, dan kita memiliki bagian yang memang dapat dan kita memiliki pekerjaan pemerintah yang menangani masalah dialog lintas agama budaya tersebut untuk mempererat ya kohesi sosial gitu ya, menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dalam konteks ekonomi gitu ya? Dalam konteks ekonomi ini dapat mendorong kerjasama antar daerah yang berdasarkan potensi lokal gitu ya. Potensi lokal satu daerah dengan daerah lain itu kan berbeda, sehingga terciptalah keseimbangan dan keadilan sosial, keadilan ekonomi lebih tepatnya. Karena ketika kita bicara contoh Kalimantan Timur atau provinsi lain yang memiliki sumber penghasilan alamnya tinggi, itu kan tidak dipakai sendiri oleh daerah atau provinsi tersebut ya, tapi dikembalikan ke negara, lalu negara mengembalikan atau memberikan mana daerah yang memang memerlukan subsidi seperti itu ya. Jadi tidak hanya diberikan pada provinsi penghasil pendapatan yang tinggi tersebut. Nah, ini seperti itu cara kerjanya ya, berdasarkan potensi lokal yang memberikan keseimbangan dan keadilan ekonomi, khusus konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks ekonomi Indonesia. Nah, dalam perspektif falsafah Indonesia ya, perpaduan antara tradisi lokal dan karya filsafat dunia ini juga menjadi bahan diskusi ya, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis, nah ini memang unik dalam memahami dan mengaplikasikan filsafat gitu ya. Dalam konteks ini, falsafah Indonesia tentu ada pedoman atau acuan untuk merefleksikan mendalam dalam kehidupan ini, dan juga dalam praktek nyatanya gitu ya dalam masyarakat.
Sekali lagi pasti kita berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang bisa diadopsi atau dilaksanakan di global gitu ya. Nah, emputan tular dalam konteks Nusantara atau filsafat Nusantara ini juga sudah menawarkan solusi ya, yang solusi kompleksitas masyarakat majemuk gitu ya. Yang pertama, di mana holisme dan sinkretisme pemikiran Empu Tantular yang menampilkan pendekatan yang holistik dan sinkretis. Kita tahu bahwa nilai-nilai Hindu dan Buddha itu berpadu tanpa konflik ya. Nah, ini juga yang menunjukkan atau hal ini dapat diterima keberadaannya oleh pluralitas keyakinan di kita gitu ya, di masyarakat kita. Selain itu juga ini merupakan gagasan bahwa perbedaan itu sejatinya tidak menggoyahkan kesatuan kita gitu, yang sudah terbentuk dari era Majapahit bahkan dari sebelumnya gitu ya. Nah, hal inilah yang tercermin dalam semboyan yang diterjemahkan berbeda-beda tetapi satu jua. Toleransi dalam nilai inti Empu Tantular yang menempatkan toleransi gitu ya sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan sosial. Nah, dalam Kakawin Sutta Soma ia menunjukkan bagaimana keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai ya. Kita normal-normal aja lah ya, artinya saya tidak diganggu dan Anda juga tidak terganggu ya. Nah, itu sudah cukup damai sebenarnya ya. Nah, gagasan ini sebenarnya mencerminkan satu ciri khas nih, ciri khas banget untuk filsafat Nusantara gitu ya, yang sangat menghargai keberagaman, bagaimana tidak ada pemaksaan di sana ya, memaksakan untuk homogenitas itu nggak ada gitu ya. Lalu bagaimana dengan etika dan spiritual, di mana ketika kita bicara etika spiritual ya, selain menekankan toleransi, pemikiran Empu Tantular ini juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual, sebagaimana tadi kita sudah menjelaskan juga ada keseimbangan antara dunia akhirat gitu ya, lalu keseimbangan hubungan manusia Tuhan dan manusia dengan manusianya gitu ya. Nah, dalam tradisi Nusantara, hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam ini saling terhubung gitu ya. Nah, ajaran inilah yang menempatkan etika sosial gitu ya, seperti apa? Seperti gotong royong gitu ya. Gotong royong dan musyawarah sebagai dasar untuk mencapai atau terciptanya harmoni gitu ya. Harmoni ya dalam kehidupan masyarakat kita. Nilai Sutta Soma yang relevan dengan konteks kebangsaan saat ini, contohnya di mana Pancasila sebagai dasar nilai bersama. Nah, dalam Sutta Soma tentang Bhinneka Tunggal Ika ini, Empu Tantular prinsipnya itu sebenarnya sejalan ya dengan Pancasila, terutama sila ketiga, yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Nah, dalam konteks Indonesia, apa keberagaman itu? Ya, keberagaman suku, agama, dan budaya yang mana menjadi dasar ya pentingnya dalam membangun identitas nasional gitu ya, yang inklusif dan harmonis. Nah, kebenaran dan keadilan misalnya ya. Nah, di dalam konteks Sutta Soma, sang pahlawan pejuang itu harus menegakkan kebenaran gitu ya, dan keadilan. Nah, dua hal ini atau nilai ini juga membentuk karakter bangsa Indonesia
yang dilihat dalam atau sebagai pembentukan moralitas yang mendasari sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan gitu ya, yang ya arti luasnya adil itu ya harus mengajarkan pentingnya penegakan hak azazi manusia untuk menciptakan apa, kesejahteraan gitu ya, dan pemerataan pembangunan contohnya ya, dan semuanya adalah elemen dasar menjadi identitas nasional Indonesia gitu ya. Itulah identitas kita ya, gotong royong untuk menciptakan kebersamaan. Lalu bagaimana dengan spiritual dan kebudayaan gitu ya. Nah, selain nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai spiritual tersebut gitu ya, ada juga bagian integral dalam cerita Suta Soma ini gitu ya, dinarasikan terdapat penghormatan pada nilai-nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama. Wow, luar biasa ya, ada kerukunan antar umat beragama yang ini juga relevan dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita ketahui bagaimana masyarakat kita itu sangat-sangat majemuk gitu ya. Nah, nilai spiritual ini mengingatkan kita pada pentingnya toleransi antar agama dan saling menghormati dalam membangun bangsa yang terdiri atas pluralisme gitu ya. Kita tuh sangat plural gitu ya, sangat plural gitu ya, sangat beragam gitu ya. Selanjutnya juga kepahlawanan ya dalam pengorbanan untuk bangsa yang tadi dijelaskan sebelumnya dalam berani melawan kezaliman ya atas penindasan gitu ya. Nah, ini juga Suta Soma mengajarkan tentang kepahlawanan, keberanian dan pengorbanan untuk siapa? Untuk rakyat dan bangsa tentunya ya. Nah, nilai ini menginspirasi masyarakat untuk selalu berjuang demi kemajuan bangsa, mengatasi perbedaan dan tantangan dengan keberanian yang besar. Ya tentu dengan tetap mencintai tanah air ya, karena cinta tanah air itu lebih dari segalanya gitu. Nah, disinilah semangat untuk nasionalisme yang mengakar dalam setiap warga negara Indonesia. Ini sebenarnya dapat kita lihat misalnya dalam bidang olahraga ya, sepak bola tuh kalau kita sudah nonton bola Indonesia melawan negara luar gitu ya, nah itu kita tidak melihat lagi dari mana kita, selama kita nyebut Indonesia atau kita membela tim kita gitu ya, nah udah itu nasionalis Indonesia, nasionalisme kita itu benar-benar gitu ya teruji gitu ya. Kita bisa lihat fenomena kegilaan atau pecinta sepak bola di tanah air kita gitu ya. Bagaimana kebijaksanaan dalam menghadapi konflik? Nah, dalam menghadapi konflik, nah nilai kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik yang terkandung dalam kisah Suta Soma ini juga sangat relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa kita saat ini gitu ya. Nah, kan di dalam Suta Soma ini sangat mengajarkan bagaimana kita harus kan kita sering berhadapan dengan berbagai perbedaan gitu. Nah, dan bisa menimbulkan konflik. Nah, baik politik, sosial maupun budaya. Nah, disinilah ajaran Suta Soma terkait kebijaksanaan masyarakat diajarkan untuk lebih bijaksana gitu ya, dalam menyikapi perbedaan dan mencari solusi damai yang mengutamakan kepentingan bersama gitu ya. Nah, kembali lagi ke pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam Suta Soma ini
pemimpinan yang adil bijaksana itu ya menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi kalau pemimpinnya atau kepala negaranya dianggap tidak adil oleh masyarakat, ya kesejahteraan itu menjauh gitu ya, tidak terwujud. Dan nilai-nilai ajaran Sutta Soma ini benar-benar relevan dengan kondisi saat ini gitu ya, di mana kita menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, tata pemerintahan yang baik gitu ya, yang kita bangun, dan di mana pimpinan juga kita pilih ya berdasarkan pemilu pilkada. Dan ya harapannya pemimpin yang terpilih ini dapat bersikap adil gitu ya, bijaksana juga, dapat menghadapi segala tantangan dalam masyarakat ya, yang sekali lagi ini juga masyarakat akan mensupport ya selama mengarah kepada perubahan yang positif gitu ya. Nah, perubahan yang positif yang menguntungkan masyarakat begitu ya. Ya, masyarakat semua golongan ya, bukan hanya satu golongan. Nah, bicara dalam konteks ketuhanan, Empu Tantular juga sebenarnya dia hidup dalam masyarakat Majapahit yang pluralistik ya, tadi yang antara agama Hindu dan Buddha ini kan hidup berdampingan gitu ya, toleran. Nah, dalam Kakawin Sutta Soma ia menekankan pentingnya toleransi dan pengakuan atas keberagaman keyakinan yang berbeda gitu ya. Nah, filosofis ini sebenarnya tercermin dalam sila pertama, di mana ketuhanan yang Maha Esa ini sangat memberikan ruang bagi keberagaman agama di Indonesia. Nah, konsep ini sebenarnya mencerminkan harmoni spiritual yang diupayakan oleh Empu Tantular dalam karyanya gitu ya. Jadi kita juga diajarkan gitu ya bahwa ada harmoni spiritual dengan perbedaan khususnya masalah agama di negara kita, di masyarakat kita gitu ya. Itu masalah ketauhidan. Nah, kaitan dengan masalah kemanusiaan misalnya. Nah, pemikiran Empu Tantular ini juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal gitu ya. Dalam ajarannya di sini toleransi dimaknai sebagai penerimaan terhadap perbedaan agama tadi, salah satunya juga penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, hal ini sejalan dengan Pancasila sila kedua, di mana menegaskan pentingnya keadilan dan peradaban dalam kehidupan berbangsa. Nah, nilai ini menegaskan bahwa pentingnya memiliki hak yang sama untuk dihormati atau diberlakukan dengan adil ya, termasuk ketika kita juga ya sudah menjadi hak kita untuk menerima kesejahteraan yang merata ya, yang diberikan oleh pemerintah kita gitu ya. Kebijaksanaan lainnya misalnya dalam konteks persatuan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga sangat relevan dengan sila ketiga ya, terkait dengan persatuan Indonesia. Nah, dalam konteks Majapahit, Empu Tantular ini kan berusaha menyatukan masyarakat tadi ya, yang berlatar belakang yang berbeda, khususnya agama Hindu dan Buddha gitu ya. Nah, dibawa identitas bersama. Jadi mereka tetap membuat identitas bersama. Ya, saya bisa ngebayangin era Majapahit ini ya masyarakatnya benar-benar akur gitu ya, damai gitu ya, karena berbeda tapi mereka tetap harus punya identitas yang sama-sama, yang dipegang dan menjadi prinsip dasar yang kuat gitu ya. Nah, ini juga bagi Indonesia atau konteks kita sebagai negara yang sangat menjaga keberagaman etnis, agama, dan budaya ini jangan sampai menimbulkan konflik gitu ya. Nah, semboyan ini menegaskan perbedaan bukanlah penghalang
untuk mencapai persatuan gitu kan. Melainkan kekuatan yang bisa memperkaya bangsa kita. Ya contoh tadi ya kita bersatu kalau membela timnas gitu ya. Nah, kerakyatan, nah, di dalam konteks kerakyatan, Empu Tantular juga menjalani atau mengajarkan pentingnya dialog gitu ya, pentingnya dialog dan musyawarah. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan. Di sini artinya apa? Ada harmoni sosial gitu ya. Dalam masyarakat Majapahit, keberagaman pandangan dan keyakinan seringkali diatasi melalui proses diskusi dan mufakat. Nah, kebiasaan inilah gitu ya, kebiasaan diskusi mufakat inilah, ini masih tercermin dalam konteks sila keempat Pancasila kita yang menekankan pentingnya permusyawaratan sebagai cara untuk mengambil keputusan ya, keputusan yang bijaksana tentunya ya. Nah, filosofis ini memperlihatkan bahwa keterbukaan terhadap perbedaan tadi ya, yang kehidupan masyarakat Majapahit yang berbeda-beda gitu ya, namun memiliki pandangan yang berbeda, namun dia tetap untuk mencapai kebijaksanaan yang kolektif gitu ya. Yang kalau kita mengenal ya kolektif kolegial lah gitu ya. Walaupun dari berbagai partai gitu ya atau latar belakang, tapi satu keputusan untuk kepentingan masyarakat banyak ya, satu keputusan sudah dianggap jadi keputusan bersama seperti itu ya, tapi tentu yang bijaksana ya. Nah, dalam konteks keadilan seperti apa gitu ya. Nah, karya-karya Empu Tantular ini tidak hanya membahas aspek spiritual dan intelektual saja, tetapi juga mengaitkan terkait dengan keadilan sosial gitu ya. Nah, dalam masyarakat Majapahit ada tuh upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kelompok-kelompok yang berbeda tadi untuk menciptakan harmoni gitu ya. Nah, nilai ini selaras dengan sila keberapa? Kelima gitu ya. Nah, yang menekankan apa? Keadilan sosial sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Luar biasa ya. Nah, Empu Tantular ini melalui ajarannya menyampaikan pentingnya keseimbangan antara individu dan komunitas yang mencapai kemakmuran bersama. Wow, sudah kita bahas ya bagaimana Empu Tantular pemikirannya sangat relevan dengan sila Pancasila kita gitu ya. Dalam sila-sila dalam Pancasila itu ada semua gitu ya, relevan semua dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini gitu ya. Nah, masih dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, di mana Kakawin Sutasoma Empu Tantular ini mengajarkan pentingnya keberagaman dan toleransi, dan konsep ini pun sangat relevan dengan dunia modern saat ini ya, dalam konteks globalisasi dan pluralisme gitu ya. Nah, dengan demikian ya kalau demikian sesungguhnya konsep filsafat Empu Tantular yang ada dalam kitab tersebut bisa digunakan antar negara ya. Ini sangat terbuka gitu ya, batas-batas antar negara, antar interaksi budaya yang terkandung dalam konsep atau konteks Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu ya. Nah, karena apa? Kan saling menghargai tadi perbedaan ini kan menciptakan harmoni dalam keberagaman. Nah, dan ini juga terlihat dalam kehidupan ketika kita bicara moral dan etika. Nah, ini kan kita mengedepankan moral yang berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan gitu ya. Nah, kan di era modern saat ini
kita perlu meningkatkan bagaimana moral kita gitu ya, hubungan moral yang dihadapi masyarakat gitu ya. Contoh apa? Banyak gitu ya, banyak. Contoh yang ramai saat ini gitu ya, mungkin ini sebenarnya sudah ramai dari sejak kapan gitu ya, tapi penanganannya saja yang until now not good gitu ya. Seperti korupsi, ketidakadilan, dan krisis identitas. Nah, ini ajaran Empu Tantular itu menjaga integritas dan kejujuran itu menjadi sangat relevan gitu loh. Ya, untuk kita tidak korupsi gitu ya, untuk tidak berbuat tidak adil, dan kita tetap menjaga entitas kita. Entitas kita apa sih? Ya, entitas kita itu yang kita punya saat ini, keberagaman gitu ya. Tidak ada pemaksaan untuk homogenitas gitu ya. Ajaran moral ini benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam memperbaiki kualitas kehidupan sosial dan politik masyarakat kita gitu. Coba kalau kita kembali ya, melihat ya bagaimana dalamnya filsafat yang terdapat dalam kitab Empu Tantular ini gitu ya. Nah, dalam Sutasoma ini. Nah, selain bicara moral etika gitu ya, tadi spiritual dan kebijaksanaan juga gitu ya. Nah, ada keseimbangan ya antara kehidupan dunia material dan spiritual ya. Di tengah dunia modern seperti saat ini, apa coba yang menjadi contoh gitu ya. Nah, Empu Tantular kan mengedepankan pentingnya perdamaian dan kedamaian gitu ya, perdamaian dan kedamaian batin dan kesejahteraan spiritual yang memberikan perspektif keseimbangan atau ada penyeimbangan. Jadi biar nggak stres gitu ya, kita harus seimbang tuh kehidupannya gitu ya. Nah, kesadaran nilai-nilai spiritual inilah ya yang dapat membantu masyarakat modern dalam menghadapi stres atau kecemasan gitu ya, dan termasuk ke dalamnya kesepian yang seringkali muncul di tengah kemajuan teknologi, termasuk juga dalam memenuhi tuntunan hidup yang semakin berat. Banyak sudah ya penelitian yang menyebutkan bahwa teknologi membuat kita teralinasi atau menjadi ya pribadi yang menyendiri seperti itu ya, termasuk juga kehidupan yang antisosial gitu ya. Nah, ini juga sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, disinilah ajaran pemikiran Empu Tantular ini bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai spiritual gitu ya. Tidak hanya material gitu ya, kita harus memikirkan spiritual kita juga gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kepemimpinan misalnya. Nah, di kepemimpinan dan keadilan sosial, dalam konteks kepemimpinan dalam Sutasoma ini gitu ya, mengajarkan bahwa pemimpin yang mampu memberikan keadilan dan memelihara kesejahteraan masyarakat, ini yang diharapkan gitu ya, yang diimpikan gitu ya. Nah, prinsipnya di sini sangat penting di dunia modern di mana banyak negara menghadapi masalah ketidakadilan gitu ya. Ketidaksetaraan gitu ya, untuk kehidupan sosial maupun politiknya. Selanjutnya juga bagaimana sih pemimpin itu ya lagi-lagi mengutamakan keadilan gitu ya, keadilan dan transparansi dan kesejahteraan bersama yang seperti diajarkan oleh Empu Tantular, yang mana pemimpin itu dapat menjadi teladan bagi pemimpin masa kini gitu ya. Ya, pemimpin-pemimpin masa lalu itu kan juga menjadi teladan nanti untuk masa kini dan masa nanti gitu ya. Nah, konsep keseimbangan dalam kehidupan yang serba cepat ya, saat ini tuh luar biasa ya, semua serba cepat gitu ya.
Nah, ini juga kan membuat tekanan ya, di era modern ini banyak sekali tekanan. Nah, disinilah Empu Tantular mengajarkan tentang keseimbangan hidup itu sangat penting. Ia menekankan pentingnya menjaga harmoni diri kita gitu ya, atau harmoni antara diri dengan lingkungan sekitar dan juga dengan negara gitu ya. Nah, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum gitu ya. Nah, Empu Tantular ini sangat menekankan itu ya, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum itu harus sama-sama dijaga. Nah, hal ini menjadi pedoman yang relevan banget untuk kualitas hidup dalam mengelola mengelola stres, dan kontribusinya juga pada masyarakat secara positif. Nah, masih dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan misalnya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana konteks pendidikan gitu ya, kita menghargai keberagaman budaya dan identitas gitu ya. Lalu kurikulum yang inklusif. Nah, ini juga mencakup bagaimana perspektif, nilai dan tradisi yang ada di Indonesia ini mampu membantu siswa gitu ya, memahami bahwa meskipun ada banyak perbedaan, tetap satu kesatuan gitu ya, atau kita harus bersatu di dalam bangsa kita ini. Kurikulum yang inklusif, di mana kurikulum ini juga sangat menjaga perspektif, nilai dan tradisi di Indonesia, yang membantu mahasiswa atau siswa untuk memahami bahwa meskipun ada banyak perbedaan namun kita tetap satu bangsa gitu ya, satu bangsa yang besar gitu ya. Nah, pembelajaran yang inklusif ini bisa juga masuk dalam pelajaran sejarah misalnya ya, yang mengajarkan tentang pentingnya sebuah perjuangan untuk meraih kemerdekaan ya. Kita tidak boleh meninggalkan sejarah kita gitu ya, latar belakang kita gitu ya, dan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan keberagaman tersebut. Nah, contoh lagi membangun toleransi, kerjasama gitu ya. Nah, ini juga masuk ke bidang pendidikan gitu ya, bagaimana agar siswa-siswa ini mampu bekerja sama dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan ini diterapkan dalam kegiatan kelompok misalnya gitu ya, yang kolaboratif atau diskusi kelas lah ya, yang mendorong siswa untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain gitu ya. Bagaimana dengan pendidikan yang multikultural gitu ya? Nah, sistem pendidikan di Indonesia itu ya harus mendorong penerapan pendidikan yang multikultural tersebut, jangan parsial-parsial gitu ya, jangan dikelompok-kelompokkan. Nah, di sini mengajarkan pentingnya keberagaman dan menghindari diskriminasi atau prasangka gitu ya. Keterampilan misalnya, ketika bicara masalah pengembangan keterampilan sosial dan rasa empati. Nah, ini juga selain pengetahuan akademis, pendidikan juga harus mengembangkan keterampilan sosial dan rasa empati dan kesadaran sosial bagi siswa. Dan ini juga membantu siswa untuk saling menghargai dan bertindak bijaksana dalam menghadapi tantangan sosial yang berhubungan dengan keberagaman tersebut. Nah, banyak contoh lain lagi di bidang pendidikan, contohnya ya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika ini tercermin juga dalam kebijakan pendidikan yang memberikan akses pendidikan bagi semua anak. Jadi tidak melihat latar belakang etnis gitu ya,
agama atau status sosial ekonomi. Nah, hal ini yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif di setiap individu, karena apa ya? Karena merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dalam konteks politik tadi misalnya ya, ini juga kita Pancasila ya, merupakan dasar negara dengan sila-silanya yang tadi kita sudah bahas. Lalu masalah desentralisasi otonomi daerah. Nah, ini juga menarik ya. Salah satu upaya penting gitu ya dalam mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika adalah dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah, otonomi yang berdiri sendiri gitu ya. Apa yang berdiri sendiri ya, kewenangan dalam hal ini ya, kewenangan kepada daerah yang memungkinkan daerah itu untuk mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan ketentuan ya, tentunya juga sesuai dengan potensi lokalnya, tetapi tetap dalam koridor atau kerangka NKRI-nya. Nah, ini membantu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya sentralisasi. Sentralisasi apa? Kekuasaan yang bisa merugikan daerah-daerah di mana yang memiliki karakteristik dan kepentingan politik yang berbeda. Nah, sebenarnya dalam konteks kita saat ini, negara kita sudah memberikan otonomi daerah itu. Hanya dievaluasinya kadangkala malah mewujudkan kerajaan-kerajaan kecil di daerah tersebut. Nah, itu akhirnya beberapa kewenangan strategis diambil alih lagi atau kewenangan itu digeser kembali ke pusat. Melihat hasil evaluasi ternyata masih perlu pusat untuk mengatur. Nah, itu yang terjadi saat ini ya. Tapi untuk penerapan otonomi daerahnya sendiri itu sudah cukup lama. Termasuk juga pemekaran provinsi, kabupaten, kota, desa gitu ya. Bahkan sekarang dusun sudah banyak menjadi desa dengan adanya bantuan pemerintah melalui dana desa gitu ya. Bagaimana dalam konteks pemilihan umum misalnya ya. Nah, pemilu yang demokratis di sini ini merupakan sarana untuk memastikan partisipasi rakyat kita gitu ya dalam memilih tanpa memandang latar belakang etnis, suku, agama, dan golongan melalui sistem politik yang demokratis. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika itu diwujudkan dalam kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang terlibat gitu ya untuk ikut dalam proses politik tanpa ada diskriminasi. Nah, kita sudah melakukan ini. Contoh di tahun ini kita ada pemilu, ada pilkada, dan itu semua alhamdulillah terlaksana dengan aman ya, dengan lancar, dan sudah terpilih bahkan sudah dilantik ya. Sudah dilantik gitu ya. Nah, ini adalah yang luar biasa ya, karena Bhinneka Tunggal Ika memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Silahkan gitu ya mau milih siapa gitu ya. Walaupun di dalamnya juga ya banyak dinamika, khususnya dinamika antar partai. Nah, pluralisme dalam partai. Nah, ini juga ya bicara partai yang merupakan representasi dari kelompok-kelompok gitu ya. Nah, di kita itu banyak banget partai ya, partai politik di sini yang mewakili atau yang memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya sekali lagi ya, ini menunjukkan adanya pluralisme politik ya, pluralisme politik yang mencerminkan keberagaman Indonesia dengan sistem politik yang yang memungkinkan untuk mewakili kelompok gitu ya, mewakili kepentingannya gitu ya, baik yang berbasis agama, etnis maupun ideologi politik tertentu yang memperkuat persatuan dalam keberagaman gitu ya.
penghormatan ya, penghormatan pada kebebasan beragama dan berkeyakinan ini juga tercermin ya dalam politik negara kita gitu ya. Di mana negara memberikan kebebasan nih bagi setiap warga negara untuk memeluk agama. Ya tentu kita memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan proses kehidupan kita sendiri gitu ya, sesuai dengan kehendak hati nurani juga. Nah ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi gitu ya. Nah, dalam membangun keberagaman politik, walaupun tadi banyak partai dan berasal dari kepentingan kelompok atau identitas tertentu gitu ya, ada pandangan ideologis yang berbeda gitu ya, tapi tetap ya ideologi Pancasila itu tetap harus digunakan gitu ya. Nah, kenapa ini tetap harus mengacu ideologi Pancasila? Ya sekali lagi karena ini untuk membuat biar kita stabil politiknya gitu ya, dengan menerapkan atau menegakkan nilai-nilai yang tadi yang sudah dijelaskan dalam emputan tular gitu ya, emputan tular dalam filsafatnya tadi gitu ya. Nah, sehingga ada jembatan antar bisa menjembatani antar perbedaan gitu ya, baik politik, kepentingan. Nah, ini sebenarnya bagian dari implementasi juga, implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik gitu ya. Nah, begitu juga termasuk ketika kita memiliki pandangan politik yang berbeda. Nah, kita tetap harus menggunakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ya, tetap persatuan negara kita menjadi prioritas. Nah, ini adalah tantangan yang terus-menerus diuji gitu ya. Yang dari waktu ke waktu juga ada saja gitu hambatannya, godaannya gitu ya, atau cobaannya yang diberikan kepada negara kita ini gitu ya. Ya, mengingat keberagaman di kita itu sangat luar biasa gitu ya. Ya, tapi sekali lagi justru ini yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Jadi bagaimana kita mengolahnya sih, walaupun kita beragam, ketika kita mampu mempertahankan keberagaman ini, ya insya Allah ini dapat menjadi persatuan untuk kita gitu ya. Contoh-contoh lain yang dapat kita lihat penerapan Bhinneka Tunggal Ika tadi sudah ya. Contoh lagi misalnya dalam keberagaman beragama gitu ya. Nah, di perayaan-perayaan hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi. Nah, di sini kita juga sangat menjaga toleransi dan saling menghargai pemeluk agama masing-masing gitu ya, yang menjadi cerminan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Contoh juga tadi sudah pendidikan multikultural gitu ya. Nah, di masyarakat kita kan beragam tadi, bisa tuh masuk satu sekolah misalnya sekolah negeri gitu kan, itu kan tidak membatasi latar belakang kita. Ya, tadi pemilu pilkada gitu ya, pemilu pilkada. Termasuk itu adalah penerapan Bhinneka Tunggal Ika di bidang politik. Lalu gotong royong. Nah, gotong royong ini entitas kita ini ya, yang merupakan budaya yang mencerminkan persatuan dan saling membantu di antara masyarakat kita. Pengakuan terhadap hak minoritas ini juga dalam rangka apa? Melindungi hak-hak kelompok minoritas melalui apa? Penegakan hukum yang adil ya. Nah, ini ada ya pada masyarakat atau populasi minoritas tertentu yang ada di kita gitu ya. Nah, mereka juga tetap harus kita yakinkan mereka menerima perlakuan yang adil, yang setara, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial gitu ya. Keberagaman budaya ini memang luar biasa, dan ya kita bersyukur ya dengan prinsip dan ajaran dari imputan tular ini sangat relevan seperti itu ya. Nah, bagaimana nih tadi ya bicara filsafat barat, ya mau nggak mau filsafat barat itu ya
kita terima, tapi tetap memperhatikan atau mempertimbangkan filsafat lokal ya, filsafat lokal seperti yang kita sudah bahas ini ya. Ya, konsep dasarnya sebenarnya sering sekali filsafat lokal ini berbeda atau berbenturan gitu ya dengan tradisi filsafat. Dan ini juga sebenarnya terjadi di negara lain seperti di Asia, negara Asia lain dan Afrika, di mana penekanan kesatuan dalam spiritual. Nah, ini menjadi ya semacam singgungan dalam filsafat barat yang cenderung segala sesuatunya itu harus dengan rasional dan individualis. Itu kan bertolak belakang banget ya kalau kita masih ada metafisikanya gitu ya, dan kita nggak individual banget gitu ya. Nah, perbedaan pandangan inilah sebenarnya yang sedikit menyulitkan pemikiran lokal dalam konsep-konsep yang diterima di dunia akademik atau di diskursus internasional. Ya wajar ya, karena tadi ya, satu sisi ya mereka kelihatannya lebih metodologis gitu ya, lebih oke gitu ya, tapi kenyataannya ketika diterapkan di kita ya tidak bisa juga gitu ya. Ya, ini terlihat bagaimana contoh masuknya agama Islam, tradisi Islam ketika diterima oleh nenek moyang kita yang notabene masih menggunakan tradisi Hindu Buddha, ya akhirnya dimodifikasi lah gitu ya. Masih menggunakan sesajen atau baca dengan bahasa Arab gitu ya, atau salawat-salawat tapi di bawah pohon. Nah, ini kan zaman dulu masuknya ajaran Islam ini ya kombinasi dengan budaya lokal. Nggak bisa kalau kita paksakan dengan konteks yang modern saat ini harus rasional seperti itu ya. Nah, bertahap gitu ya, budaya lokal itu tetap nih ya, akhirnya ya tetap ada pengajian ya, ada syukuran dengan diiringi masuknya ajaran agama Islam itu diterima dengan tetap gitu ya, tidak meninggalkan budaya lokalnya gitu ya. Nah, ini menarik nih ya kalau kita pelajari lagi. Ya nggak bisa kalau kita paksakan dengan konteks yang sudah modern semuanya harus rasional gitu ya, dan individualis lagi gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika ini juga hadir di sini dalam mengintegrasikan filsafat lokal dan filsafat modern atau global, atau filsafat datang dari Eropa itu ya. Nah, di sini kesulitan ini bisa diatasi dengan konsep dari filsafat lokal yang dijelaskan dalam emputan tular tadi ya, dalam kitab Sota Somanya gitu ya. Bicara globalisasi dan sekularisasi misalnya. Nah, ini juga tantangan tersendiri, bagaimana filsafat lokal itu selalu menghubungkan ada loh hubungan manusia, Tuhan, alam, dan sesamanya, itu yang nggak bisa dilepas ya, atau nggak bisa dirasionalkan. Nah, ini biasanya tidak sejalan nih dengan nilai-nilai sekuler global saat ini gitu ya. Nah, disinilah menjadi ancaman tersendiri ketika filsafat lokal ini tidak bisa mempertahankan identitasnya gitu ya, identitas kita lah gitu ya. Nah, ini juga menjadi bahan diskusi ya. Dan ini juga akhirnya membawa kita kepada kurang diakui secara akademik ya, dianggap nggak ada teorinya gitu ya, atau nggak bisa diuji gitu ya. Nah, ini kan kalau dibandingkan dengan filsafat barat, ya udah kita memiliki referensi yang jauh kurang gitu ya, yang lemah gitu ya. Nah, di sini filsuf lokal yang berfokus pada praktek kehidupan sehari-hari ya sulit dipahami atau diterima dalam konteks akademis yang formal dan abstrak gitu ya. Nah,
kurangnya pengakuan kontribusi filsafat lokal ini ya membuat ya mohon maaf akhirnya kurang dipelajari ya, termasuk juga dalam kitab atau pemikiran Empu Tantular ini gitu ya. Nah, dalam konteks pendidikan tinggi khususnya maupun dalam diskusi global gitu ya. Memang ada persepsi tentang tradisionalisme gitu ya. Nah, ini yang dianggap kuno gitu ya, tradisional. Nah, kalau barat itu modern, progresif gitu ya. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan nilai-nilai yang terkandung di dalam filsafat kuno atau tradisional kita itu atau yang filsafat lokal gitu ya. Nah, seringkali dianggap tidak relevan gitu ya. Tidak apa ya? Tidak menyelesaikan permasalahan dalam perkembangan zaman gitu. Padahal justru ya nilai-nilai ini ya eh, nilai-nilai yang ada ini yang tercermin dalam filsafat lokal ini biasanya justru mampu menghadapi isu-isu kontemporer gitu ya, seperti etika lingkungan tadi gitu ya, hubungan sosial maupun harmoni dengan keberagaman. Tapi memang disinilah uniknya. Contoh suku Baduy sampai saat ini ketika daerah mereka ditetapkan sebagai yang tidak sejahtera gitu ya. Ukuran sejahtera mereka berbeda dengan sejahteranya kita. Nah, bagi mereka tinggal satu rumah dihuni beberapa anggota keluarga atau beberapa keluarga bahkan gitu ya, yang tidak beralaskan semen, cukup dengan tanah dan tidak memiliki tembok. Nah, ini kan jauh sekali dari indikator rumah layak huni misalnya. Nah, tapi bagi mereka justru ini dianggap menjaga lingkungan. Mereka nggak capek-capek, nggak banyak menebang pohon untuk digunakan kayunya dalam membangun rumah. Jadi cukup dengan atap rampia dan beralaskan tanah gitu. Nah, ini luar biasa karena mereka sangat menyayangi alamnya. Nah, ini ya sangat nggak rasional kalau dibandingkan dengan pemikiran atau metode modern gitu ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Selain tadi kita bicara kepentingan politis dan etnisitas gitu ya. Bagaimana sih solusinya gitu ya? Nah, kalau solusi yang ditawarkan oleh pemikiran Empu Tantular ini gitu ya, yang tadi kita sudah banyak bahas di dalam kitab Sutasomanya ya. Nah, sebenarnya ini memiliki pengaruh besar dalam pembentukan pemahaman dan kebudayaan di Nusantara ini gitu ya. Di mana tadi itu konsep toleransinya yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi berbeda-beda tetap satu, ini tetap relevan hingga saat ini gitu ya. Nah, disinilah pelestarian pemikiran Empu Tantular itu adalah langkah yang penting nih. Jangan sampai nih anak cucu kita nggak tahu Empu Tantular dengan konsep-konsepnya ini tadi ya, artinya jangan sampai ada yang merongrong kita punya ideologi Pancasila gitu ya. Nah, ini adalah udah jelas ya, sudah mengatasnamakan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika kan semboyan ya, semboyan yang sudah jelas ada di burung Garuda gitu ya, semboyan burung Garuda, lambang negara kita. Dan ada undang-undang yang mengatur. Nah, dan di sini kita harus menjaga nih warisan gitu ya. Warisan yang memberikan inspirasi bagi generasi kita sekarang maupun nanti ya, yang berikutnya, generasi berikutnya. Nah, solusi-solusi ya tadi sudah dijelaskan, misalnya dalam bidang pendidikan. Nah, kita harus masukkan dalam pemikiran yang terkandung dalam Sutasoma ini dalam kurikulum ya, kurikulum pendidikan. Nah, dan juga selanjutnya apa? Nah, ini yang saya kira sangat kurang dilakukan adalah penerbitan dan penerjemahan karya agar karya Empu Tantular ini dapat diakses lebih luas. Nah, saya sendiri saja mencari referensi Empu Tantular ini sangat kesulitan gitu ya.
di mana ya memang terjemahannya itu masih sulit diakses ya, artinya tidak mudah gitu ya. Anak-anak zaman sekarang juga membaca bahasa Sanskerta gitu ya, itu juga nggak bisa. Nah, kemampuan teman-teman yang memiliki kemampuan di bidang ini mestinya disupport lagi agar mereka dapat menerjemahkan karya-karya Empu Tantular ini dan dapat diakses dengan mudah gitu ya, melalui penerbitan-penerbitan teks-teksnya ya, teks-teks laksi kuno gitu ya, dalam bentuk buku, bisa artikel maupun e-book gitu ya. Jadi kita mudah juga mengaksesnya. Ini agak kesulitan juga saya mencari referensi ini gitu ya. Ya tentu sudah dialih bahasakan ya, seperti halnya para intelektual peradaban era Muslim, di mana ada political will dari kepala atau raja-rajanya ya, untuk memberikan dukungan finansialnya untuk penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab gitu ya. Nah, di sini penerjemahan karya-karya Empu Tantular ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk buku, artikel atau e-book ya. Nah, terjemahan karya-karya ini dalam bahasa Indonesia nanti ya dapat juga misalnya digunakan atau ditranslate ke dalam bahasa Inggris gitu ya. Ya, inilah yang menjadi jembatan agar generasi kita dan mendatang itu mengerti, memahami ini loh, kita punya filsafat pemikiran lokal yang juga sangat relevan dengan kondisi kekinian gitu ya. Selain itu juga mestinya kita banyak seminar-seminar atau diskusi-diskusi, konferensi akademik tentang pengaruh relevansi karya-karya era modern perlu diadakan juga gitu ya. Nah, ini juga melibatkan ahli sejarah, tokoh agama, dan masyarakat umum yang tentunya kita dapat menggali lebih banyak lagi, lebih dalam kontribusi pemikiran Empu Tantular ini terhadap kebudayaan Indonesia gitu ya. Ya di samping itu juga kita mudah mengakses informasi arsip-arsip, baik dari perpustakaan, arsip-arsip sejarah, juga dari media-media sosial online ya, yang saat ini kita sudah sangat familiar. Nah, begitu juga dengan misalnya museum ya. Museum ini kan jauh banget ya jaraknya dengan kita. Walaupun dekat dalam arti secara fisik, tapi untuk kita mempelajari kesadaran kita masih jauh ke sana gitu ya. Kayaknya kalau masuk museum tuh ngapain sih gitu, ngelihat benda-benda kuno gitu ya. Nah, ini apa? Karena ya sekali lagi ya, pertama karena kurang sosialisasi, kurang menarik, kurang ada ruang pameran di ruang-ruang publik gitu ya. Ya sehingga kita juga kesulitan gitu ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan karya-karya Empu Tantular tersebut. Nah, yang penting juga perlu kolaborasi nih antara generasi kita, generasi yang lebih senior ke generasi muda dan generasi mendatang dalam mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Empu Tantular, yang tentu juga ada monitornya juga, ada monitoring lah juga ya yang dilakukan gitu ya oleh ya bisa pemerintah, bisa lembaga-lembaga teknis yang bergerak di bidang terkait gitu ya. Langkah-langkah ini sebenarnya sekali lagi kita ingin menjaga, ingin melestarikan dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga punya loh identitas budaya kita gitu ya. Untuk memperkuat identitas ini ya tentu kita harus mengadopsi juga kan. Untuk memperkuat identitas ini kita tentu harus banyak mempelajari juga budaya-budaya lokal kita gitu ya, atau falsafah lokal kita. Baik, sampai di sini pertemuan sesi e-learning kita terkait dengan perkembangan sejarah konteks Baik, sampai di sini sesi e-learning kita pada kali ini dalam konteks falsafah lokal Empu Tantular. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.